sudah mengudara. Ini dia Sunhawk untuk kalian. Selamat menyaksikan. Oke, ini dia game kita yang ketiga. Dan pasti juga game atau map terakhir di perputaran pertama pada hari ini. Ini dia Sunhawk dengan potongan pesawat yang hari ini kayak metanya lagi meta fair. Meta fair karena tidak terlalu menyulitkan area-area dari tim-tim yang akan turun dengan cepat. Tadi juga sama saat berada di E-Ranger 50-50. Cuma Miramar aja, tim-tim yang berada di kanan atas agak kesulitan sehingga tadi ada pertemuan antara Dewa United bersama dengan Victim 365. Kalau kita melihat kali ini persebaran sudah mulai terjadi Eldoge. Melihat persebaran seperti ini, apa yang berubah nampaknya? Langsung pertanyaannya yang berubah ya. Kalau gua lihat ya, perubahan sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Dalam artian AC ini menurut gua lebih secure, lebih well prepared ya. Terbukti C udah main juga lawan B juga, A juga udah main yang kedua kalinya. Dan terbukti juga dari statistik 2 game sebelumnya di mana airdrop sangat jarang diambil. Ini yang menandakan memang semuanya udah aware banget dalam setiap pergerakan dan terbukti dari drop zone yang sekarang ketika ada perdekatan pun itu adalah perdekatan scrapping. Ya. Bukan yang benar-benar tabrak lagi sebagaimana yang sekarang terjadi antara Grims dan DU. Ya ini karena ada perubahan DU-nya bukan karena Grims ya gitu loh Sanes. Ya ini dia yang ternyata cepat saja sebuah Dipukul. S12K langsung ada pukulan yang terjadi dipulangkan ke arah lobby. Hands menjadi satu pemain yang pulang dengan cepat bahkan revive masih bisa dilakukan oleh pemain-pemain Grims yang lain. Yap, ini dari Grim sama bermain dengan cukup agresif langsung mengusir tim DU dari area Paradise. Jangan dekat-dekat dan dari DU kan ini harus langsung bermain dengan hanya 3 player saja. Dan yang hilang adalah satu pemain senior mereka yaitu ada Hans. Yang kayaknya harus langsung pulang ke arah lobby. Tapi kalau dipikir-pikir ya, di roster kali ini ya, Hans menjadi player paling senior ya di DU kan. Yang lain baru semua kan? Betul. Bisa dikatakan bersama Steve paling. Steve. Tapi Oh iya, Nah, Steve, iya. iya. Itu dua dia. yang cukup lama karena sempat bermain dari season 3 hingga di season 4 kemarin. Berarti yang kita tidak lihat justru Uni ya, yang Uni. belum Uni bermain belum. sedari awal ya. Oke, tapi yang menarik juga adalah DU mengganti lagi dari bagian Painan. Sempat kemarin bermain di bagian utaranya Painan juga yang scrapping digunakan SG kali ini. Oh iya. Kemudian sekarang ada sebuah percobaan menuju ke arah bagian Paradise yang memang Grims punya gitu loh tempat tersebut. Karena Painan ketika berbicara grup A ada NFT juga di sana kan. Ada pertemuan ya yang terjadi di tempat-tempat yang ingin diincar oleh Dewa United juga. Tapi kalau kita melihat saat ini nampaknya sudah tidak ada lagi sebuah pertemuan antara pemain-pemain Bigetron Alliance. Mereka sangat nyaman sekali. Kita baru membahas tadi NFT, ada pemain-pemain dari NFT yang berada di dekat Painan dan langsung keluar. Kita melihat tadi yang sempat tidak bermain adalah Spavel kembali. Spavel tidak bermain walaupun kemarin ternyata baru ulang tahun Spavel. Iya baru Setahu ulang gue tahun. dari kemarin malah nggak main. Ya. Dari kemarin tuh memang POP yang selalu main dan memang dari Swavel tuh belum bermain. Dan memang ada banyak turnamen, di mana itu adalah turnamen yang terparty, memang Swavel tuh sering nggak main. Oke, berarti kayak memberikan kesempatan lah ya, terutama untuk POPO biar lebih matang sih menurut gua karena dengan adanya sebuah peraturan 5 roster kan untuk PMPL kayak even though dia menjadi cadangan dan 4 pemain lainnya prima terus tapi ada sebuah posibilitas kan harus ada penggantian, tiba-tiba sakit atau capek atau bagaimana POPO harus siap banget lah untuk bermain bagi tim NFT. Ya, apalagi 1 tahun ini pastinya akan sangat panjang sekali, akan sangat padat Nah, sekali itu turnamen-turnamen dari PUBG Mobile sehingga setiap tim kalau kita lihat memang ini sudah dibahas juga oleh Eldoge tadi liga pertama menjadi persiapan pertama yang kita lihat untuk tim-tim ini setidaknya mengarungi 2022 dengan turnamen yang begitu padat dengan roster yang ada sekarang seperti yang kalau kita lihat Aura menjadi salah satu tim yang perombakannya paling banyak kalau dilihat ekstrim, untuk di turnamen kali ini. Yap, ini Aura cukup ekstrim ya menggantinya di mana ada Styx, ada juga Hans for You, ada juga Boboho yang masuk 3 player di mana Dino Mercy dan juga Jaden tidak pernah berganti. Ya berarti menjadi poros dari tim tersebut. Dan kemarin mereka banyak bermain dengan Boboho, ganti juga dengan Six, tapi hari ini kayaknya baru full Six sih, belum ada Boboho yang main. Ya kita belum melihat ada Boboho yang dimainkan padahal tadi juga menyambung bahasan yang Wolfie udah katakan di game pertama Boboho kita tahu banget lah bagaimana in game leading dari seorang Boboho itu luar biasa banget bahkan terakhir kita lihat di kualifikasi PMPL season 5 kemarin bagaimana DG ya kala itu ya yang masih dinahkodai oleh Boboho bermain bagus banget di bagian pinggiran. Kemudian sempat mendominasi di beberapa match dan bahkan masuk ke top 5 beberapa kali. Tapi ya memang pada akhirnya kejar mengejar itu terjadi dan akhirnya DG harus tidak masuk ke top 4. Tapi itu menandakan memang Boboho itu adalah grinder. Dia memang orang yang dari season pertama main. Yang terus latihan di off season gak masuk PMPL pun tetap bermain tuh
luar biasa menurut gue dari seorang Bobo sendiri. Ya, Iya. terus bertahan. Tidak banyak pemain-pemain yang sudah turun dari PMPL lalu masih terus bertahan mencoba lagi. Bahkan kita sudah kehilangan beberapa nama yang dulu sempat ada di PMPL season 1. Coba aja kalian nonton video opening PMPL Season 1. Berapa nama yang udah nggak ada. Betul, betul. Dan Bobo menurut gue salah satu orang yang punya fighting spirit yang kuat banget sih. Iya, betul Berapa banget. tahun loh dia berjuang kembali naik dan menurut gue ya sebagai pemain individually gue rasa no problem sih. Iya, betul banget. Apalagi kenal secara individual juga one of the most positive attitude juga sih Ya. menurut gua dari Bobo sendiri. Jadi memang orang yang luar biasa lah. Tapi ini pembahasan yang menarik ketika kita berbicara DGWIB ini aja udah tahun ketiga kalau dikaitkan dengan DGL gitu ya. Iya. Apalagi dari PMPL juga udah panjang sekali dan Wolfi tadi sempat menyatakan berapa banyak player yang udah hilang. Ketika kita recall sedikit aja bahkan nggak nyari di data. Ternyata banyak juga ya Bro ya. Banyak. Dan banyak juga yang terpanggil kembali Betul. setelah PMPL qualifier kemarin. Betul, betul. Tapi ini kita bakal lihat ada spray down seorang Laser yang bukan Laser. Kali ini langsung ke arah seorang Hands for You. Dan pelurunya langsung kena ke Tuyu-nya. To you, Tapi belum benar-benar. tumbang kali ini, tapi kita bakal lihat juga dari seorang Laser. Tampaknya full ngunci ke arah tim Aura. Tidak membiarkan Aura bergerak dengan bebas. Keluar dari area Ruin, Spainan menuju ke arah Pulau Bravo. Ya, kalau kita lihat juga kali ini setup dari pemain-pemain Aura, mereka terus menjaga area jembatannya. Ada Jaden juga yang bersiap, sudah mengetahui di mana posisi dari pemain-pemain lawan-lawannya. MSC yang sedang diincar kali ini. Bahkan kalau kita lihat ada sebuah pergerakan dari pemain MSC yang berada di area kanan mereka sedang bergerak. Mungkin saja ada flank yang akan coba dibangun oleh pemain-pemain MSC. Namun kalau kita berpindah menuju ke arah yang lainnya, Aura juga bergerak mundur terlebih dahulu. Ada No Mercy yang dikirim untuk melakukan berenang terlebih dahulu. Ya, tapi kita bakal lihat kayaknya tampak dari tim Aura sedikit coba untuk mundur. Coba menghindari lock dari tim MSCR kali ini dan coba untuk langsung pindah posisi kembali. Kayaknya berenang deh, ditinggalin di motor-motornya. Entah ditinggalin, entah disimpan dulu diambil nanti. Ya itu kesempatan yang kalau nanti memang confirm ke arah bagian Pulau Bravo ya. Setidaknya ada vehicle yang di bagian bawah jembatan bisa mereka lakukan. Tapi pilihan untuk mundur terlebih dahulu menurut gue ini pilihan yang paling wajar, yang paling logis. Karena kalau teman-teman perhatikan terrain. Ketika berangkat dari jembatan tersebut menuju kompon yang biasanya kompon ini dimainkan oleh seorang Rocky. Ya. Ex-victim kala itu ya yang sekarang bermain di Ion. Ini benar-benar sulit untuk masuk. Hanya ada rumah kecil, hanya ada beberapa pepohonan saja dan sisanya open field. Dan menurut gua apa yang tadi dilakukan Aura cukup baik mengingat ini juga masih zona yang pertama. Ya, menghindari fight di awal-awal pastinya bermain objektif itu yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Aura. Mereka menginginkan late game, mereka memastikan untuk tidak terculik di awal-awal. Walaupun kalau kita melihat juga saat ini dari MSC juga tidak ada pergerakan untuk mengejar Aura. Mereka sadar Aura sudah tidak ada di area tersebut lagi sehingga mereka mengalihkan fokusnya menuju ke arah bukit, membangun awareness lagi yang mana memang di dekat bukit tersebut ada pemain-pemain NFT. Walaupun memang belum ada sebuah tembakan yang dilakukan, justru Grims yang mendapatkan satu knock ke arah lawan-lawannya itu adalah Bulls. Satu confirm elimination sudah didapatkan. Namun kalau kita berpindah kembali dari drone view-nya ada yang berdekatan. Nero bersama dengan Maruzama. Yap, tapi itu bakal lihat juga dari Grims ya. Mereka sedang coba untuk melakukan lock ke arah tim Bulls yang kali ini tinggal menyisakan 2 player mereka. Bulls pun sekarang harus berhati-hati karena dari Grims masih lengkap, punya high ground dan punya ibaratnya setup yang cukup enak kali ini dengan 2 player di belakang. Satu player bahkan di sisi belakang jauh, memastikan tidak ada yang naik ke gunung dan nge-backstep teammate-nya sendiri. Ya, kalau kita melihat nampaknya Bulls sangat jauh atau cukup jauh maksud saya, mereka terpisah melakukan split kali ini. 3 titik yang berbeda bahkan terlihat dari area sebelah kanan. Bahkan ada flank yang sudah mulai dibangun, cukup jauh flank yang dilakukan oleh pemain-pemain Grip. Hazel menuju ke area depan, dia sudah mengetahui batu mana yang harus dia incar, batu mana yang harus diberikan granat di area tersebut. Granat sudah dilemparkan, granat yang kedua juga sudah melayang ke area tersebut. Akan ada granat yang ketiga, ada 3 granat, 1 sudah meledak, 2 sudah meledak, tinggal menunggu yang ketiga. Namun ternyata satu pemain dari Bulls masih terus bertahan karena granatnya terlalu jauh dari batunya. Yap, dan kita bakal lihat dari seorang Grey kali ini tahu bahwa depannya itu banyak banget player. Dia pun nggak mau kasih informasi terlalu banyak dan bakal bermain lebih hati-hati lagi. Tapi Hazel bakal langsung bergerak menuju ke arah lawannya. Low toss, high toss langsung dilontarkan menuju ke arah Grey dan juga Vinsmoke yang di sisi belakang. Dan Leon mulai terpantau juga mendekati posisi dari pemain-pemain Bulls. Lontaran granat tampaknya belum on point, belum mengetahui posisi tepatnya pemain-pemain Bulls berada. Belum connect tapi cukup banyak menyicil nyawa dari seorang Grey.
Menjadi cukup menarik kalau kita lihat Grims datang dengan kekuatan yang cukup kuat karena mereka diperkuat oleh Leons, pemain yang berpengalaman sempat bermain di PMPL juga, turnamen kasta tertinggi PUBG Mobile Indonesia, menuju ke area depan dengan UMP-nya bersiap di sana melakukan sebuah close combat namun berhasil didapatkan kembali. Pengalaman yang berbicara, Leon berhasil untuk mendapatkan satu knock penting untuk timnya. 3 elimination sudah dikumpulkan. Sejauh ini bagaimana kita melihat fight ini, Eldoge? Grims, memang ya sesuai dengan namanya, mereka bermain agresif, bahkan ketika day pertama kita tonton salah satu tim yang mendulang poin tinggi dari elimination juga. Dan kalau Iya. kita berbicara tempat ini tempat yang biasa dilakukan oleh EVOS Reborn dalam pergerakan rotasinya, dan Ban. ketika turun dari ban ini cukup berbahaya karena ada compound yang di bagian bawah atau ban utamanya yang di bagian lower ground terutama yang ada di depan sana, dan menurut gue itu akan tidak menjadi pilihan bagi mereka dan menjalankan jalurnya ke arah kompon-kompon di kanan dan masuk ke high ground lagi. Terlebih tadi ada SG juga, jadi Grims so far bagus banget. Dan entah mengapa kalau gue melihat Grims apalagi tetap ingatnya FS Slayer di mana permainannya luar biasa banget. Dan bener kata Sansku, Leon Z akhirnya lagi-lagi ada satu player yang cukup bersinar justru di tim lainnya. Nah, tapi balik lagi untuk tim Grims ya, gue rasa benar kata lo tadi, mereka akan kembali rotasi itu mungkin ke arah Lakawi. Bisa Gunung-gunungan Lakawi Mm, gitu ya. mm, mm. Karena benar kata lo, ketika turun dari ban, itu sebenarnya kalau ada tim yang udah ngejaga compound, itu Dai. mereka makanan. Iya. Itu benar-benar udah makanan empuk lah untuk siapapun, lari tanpa cover, cuma modal batu-batuan yang Betul. gampang dibom juga gitu ya. Betul. Dan itu emang dilemanya main Sunhawk. Main cepat kadang nggak enak, kita main lambat juga kelok-kelok, Mm-mm. killing juga nggak tentu dapat semuanya gitu kan. Jadi memang PR banget, Sunhawk tuh benar-benar harus pede dengan gameplay kita. Namun kalau kita berpindah menuju ke arah yang lainnya, ternyata ada pertemuan antara Supply Bank bersama dengan Maruzama Kingu. Granat ada di tangan kanannya, granat sudah dilemparkan menuju ke arah pemain-pemain dari Supply Bank, namun ternyata granat juga menuju ke arah seorang Kingu. Supply Bank membuat ini sulit untuk Maruzama karena sudah ada sebuah penjagaan, bahkan dikurung. Pemain-pemain Maruzama berada di area tengah, dikelilingi oleh banyaknya pemain Supply Bank yang masih tersisa. Bahkan satu kembali tumbang kali ini dari Maruzama, 2 tumbang tinggal Kingu. Bahkan low HP-nya hanya tersisa sedikit saja. Boosting sudah dilakukan, first aid akan coba diupayakan, sedang digunakan kali ini. Apakah ada waktu yang cukup karena sudah ketahuan posisi di mana seorang Kingu, dan rata sudah dipulangkan seluruhnya Maruzama oleh Supply Bank. Iya, kita bakal kayak juga apakah dari seorang Rosemary bakal maju ke depan juga coba menyelamatkan temannya yang lagi posisi knockout, tapi dekat dengan mereka juga tim Nero, tim-tim lain juga makin mendekat. Ini berarti dari tim SUBG nggak cuma satu lawan nih. Area Quarry pasti akan dikerumunin oleh banyak tim. Karena banyaknya kompon yang cukup enak, banyak juga tempat-tempat yang bisa diisi. Dan sekarang lawan teman mereka adalah Nero. Yang di belakang Nero kayaknya ada lawan lagi sih. Iya, ini kalau berbicara Quarry, satu tim yang menurut gua belum ada di sini, Bonafide. Wah, Dalam kanan, pergerakannya, masih di kanan. Iya, itu dia. Kalau itu yang nggak di masih kita kanan tunggu. lagi di docks. Lagi di docks Mungkin untuk mereka lewat mengumpulkan cave ya. Biasanya kalau udah kayak gini nggak lewat cave sih. Mereka ada di kanan, di Lakawi, stay di kanan banget sampai zona shifting. Baru abis itu masuk ke perumahan Kalau- pojok Quarry-nya. Yang di antara jalan tuh yang ada Betul. pagar-pagar besi. Betul, Mereka betul. masuk situ biasanya. Betul, itu dia yang terjadi. Tapi ya memang Quarry adalah checkpoint gak sih kalau kita berbicara Pulau Bravo, pergerakan Cave misalnya Sansku ungkapkan, pergerakan teman-teman dari Camp Charlie, pergerakan dari agak tengah Ban tadi karena Supply Bank juga bergerak dari sana, itu yang terjadi. Dan Maruzama, gue ada kritik sedikit sih melihat Maruzama yang kita tahu ini tim punya potensi, kita tahu tim ini sebenarnya firepower-nya kuat sekali, tapi entah mengapa gue melihat di DGWIB mereka seperti tidak dalam ritme yang sama permainannya. Kayak orang ini menjaga di mana, apa yang harus dijaga di belakang tidak dijaga. Itu yang menurut gue Maruzama harus perbaiki jikalau nanti ya amit-amit lah misalnya di play-ins pun mereka harus bisa lebih baik lagi lah gitu. Tapi kalau untuk Maruzama ya, gue rasa mereka firepower bener kata lu, kuat banget. Yes. Cuma kadang-kadang kalau menurut gue pribadi gitu, ada aja mereka kayak setup-setupnya atau keputusan yang mereka ambil tuh yang masih belum maksimal menurut gue pribadi gitu. Kayak ketika mereka ngelok di Miramar melawan tim MSC. Ada beberapa gerakan mereka yang menurut gue tidak perlu dilakukan. Tapi ada kadang juga mereka bener-bener mainnya itu luar biasa berani dan berhasil gitu. Nah itu sih harus ada equilibrium di mana mereka bisa mengeluarkan firepower mereka yang emang kuat banget. Dan juga mengimbangkan dengan pengambilan keputusan yang aman. Itu dia equilibriumnya, mencari titik tengah lah ya bisa kita katakan ya. Iya. Apakah benar akan agresif terus, pasif terus atau bagaimana. Dan sebenarnya itu untuk semua sih. Tapi untuk Maruzama kasusnya menurut gue cukup menarik melihat grafik mereka menurut gue belum menunjukkan sebuah kenaikan yang signifikan.
Yap. Kalau kita melihat juga saat ini nampaknya Dewa United sudah mengetahui kalau di depan mereka ada Nero yang sedang melakukan proning tadi, satu pemainnya Rancid langsung mundur terlebih dahulu. Regroup dilakukan, tembakan demi tembakan, pressure dilakukan oleh pemain terbaru Dewa United. Jersey datang dari Skylight Gaming, ada sebuah knock yang sudah didapatkan oleh pemain-pemain dari NFT. Ternyata arah yang berbeda. Justru kali ini Nero harus berhadapan dengan dua tim secara sekaligus. Regroup akan dilakukan, satu compound saja namun utility sudah masuk. Kita belum tahu itu utility apa, ternyata adalah sebuah smoke untuk menutup vision dari pemain-pemain Nero. Mencoba untuk maju mungkin Dewa United, namun mereka harus berhati-hati karena NFT juga memiliki angle shoot yang free menuju ke tempat ini. Iya, tapi dari DU tampaknya mereka dengan cukup tenang dari tadi terus menahan posisi mereka, tidak membiarkan ruang gerak yang terlalu luas juga kepada tim Nero. Tapi di belakang Nero juga ada BTR, ada NFT, dan di sebelah juga ada tim SUBG. Ini dari tim DU dan juga dari tim lawannya Nero. Keduanya dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Ya, menjadi cukup menarik kalau kita lihat fight demi fight yang terjadi. Ada sebuah pergantian utility saling melemparkan. Utility bahkan ada cicilan damage yang kali ini didapatkan oleh Dewa United. Nampaknya pressure demi pressure terus diberikan oleh lawan-lawan yang berada di area ini. Splaybank tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Flo juga mencoba untuk keluar dari compound terlebih dahulu. Maju ke area pemain-pemain dari Nero. Mereka sudah tahu di mana posisi dari Nero. Namun mereka belum tahu setup seperti apa yang dilakukan oleh Nero, berada di area ujung sebelah mana, di area compound area mana yang sudah dikuasai oleh pemain-pemain Nero, karena mereka terpisah di ujung dan ujungnya. Namun kali ini Miliano mencoba untuk menyambut dengan peluru panasnya pemain-pemain Dewa United yang datang. Nampaknya yang berada di area pertebaran adalah satu pemain, yaitu Cai menuju ke arah depan. Ada sebuah tembakan yang terjadi, Steve Boy tumbang di sana. Mudah saja untuk pemain-pemain Nero mendapatkan satu knock penting untuk membuat keadaannya imbang 2 melawan 2 saat ini. Iya, tapi Miliano benar-benar tenang banget, langsung dapetin satu target. Kali ini kita bakal lihat dari seorang Om Gadung dibanding juga oleh Miliano dari Jersey. Harus tektokan kali ini dengan dua player yang masih aktif. Harusnya mereka bisa mengembangkan Miliano, tapi Jersey juga terkena oleh Kraibu SUBG. Menjadi terparty dalam fight di antara kedua tim ini. Tapi Bulls di belakang ke arah lobby, 14 tim tersisa. Dari seorang Gadun lagi panggil seorang Jersey masuk dalam ruangan dan coba untuk diselamatkan di tempat yang lebih aman. Tapi Nero tidak mengetahui hal ini karena mereka dihalangi visionnya dan mereka pun ragu untuk melakukan rush, padahal ke knock 2. Tapi mereka nggak tahu infonya ke knock 2. Ya, itu yang sangat disayangkan dari Nero. Tapi Larry mencoba untuk melakukan inisiasi serangan menuju ke arah compound dari Dewa United. Tiba-tiba keadaannya berbalik. Yang awalnya Dewa United terlihat percaya diri sekali mereka untuk maju. Unggul 3 playernya, tumbang 1 dengan cepat. Cai itu yang membuat Nero memiliki sebuah space untuk setidaknya melakukan reset kembali. Dewa United pun akhirnya sadar kalau mereka tidak hanya melawan satu tim, mereka melawan 2 tim secara sekaligus. Nah, ini dari DU ya, mereka perlu berhati-hati. Mereka udah knock 2 player mereka tadi. Jangan sampai knock lagi. Kalau sampai knock lagi, ini mungkin menjadi info tambahan kepada tim Nero. Dan mungkin kali ini mereka akan rush. Tapi dengan posisi yang diambil oleh Om Garun dan kawan-kawan, yang kayaknya jauh lebih aman sih kali ini. Mereka pun udah tahu bahwa di kiri kanan mereka ada lawan, banyak yang ganggu mereka. Mereka pun banyak mengambil posisi prone kali ini. Tapi lihat dari Steve Boy, nampaknya cukup berani mengintip ke arah rumah yang diisi oleh pemain-pemain Nero, dan tempat ini pun masuk zona. Jadi mereka nggak perlu untuk pindah buru-buru ya. Tapi BFD ternyata kata Sansuki tadi masuk lewat cave. Bener kayaknya mereka. Lewat cave, lewat bawah, nge-push langsung ke utara dengan 3 member mereka, di mana satu player akan melakukan healing. Ya, ternyata bertemu 2 tim yang cukup kuat bermain di Sunhawk, Bonafide dan juga Victim 365 yang kita tahu bersama. Pemain-pemain mereka adalah mantan tim Takaya yang memang sangat kuat saat bermain di area Sunhawk. Namun Komikus akan coba dilakukan close combat terbangun kali ini. Steve Boy kembali tumbang untuk kedua kalinya oleh pemain-pemain dari tim Nero. Namun kita berpindah tiba-tiba menuju ke arah Supply Bank, dan saat ini Dewa United dipulangkan seluruhnya oleh Nero. Tiba-tiba entah apa yang terjadi, awalnya mereka unggul jumlah, tiba-tiba dipulangkan oleh Nero. Bang Jamal makan gulali, lu jual gua beli, terjadi di match kali ini. Ya, kita bakal dari BFD bakal langsung maju ke depan juga, meng-clear lawan-lawan mereka, dapetin 3 elimination, memasuki zona kita yang keempat kali ini. Dimana kita bakal lihat dari BFD tampaknya kembali tidak mendapatkan healing. Gue kira pasti dapetin kotak, buka healing, wih lumayan nih ada healing. Dan tampaknya dari seorang Tuyul, megang 10 first aid. Cetah gue nggak lihat berapa. Ini dia. Hah? Ucup. Wah, buka toko dia. Betul. Udah punya 32. Kalau dari Tuyul bisa 42. Ucup kurang bisa cek toko sebelah di Tuyul. Iya. Namun kalau kita melihat ternyata pemain-pemain dari Gig satu tumbang dengan cepat oleh seorang Ucup karena free sekali tadi menggunakan sebuah motor, terlalu terbuka posisinya. Pemain-pemain Bonafide menggunakan strategi terbaik mereka untuk melakukan healing. Ya, tapi kayak kita bakal lihat dari apotik Cetah bakal ngumpulin healing-healing lagi, dan memang kalau emang udah habis bisa juga minta sama Tuyul Store.
Tuyul Store. Jadi Ya. sebenarnya si Tuyul ini adalah cabang. Coba. Oh, iya. Ucup ini adalah Supplier pusat. utama. Iya, Berarti supplier utama dia. sebutannya Ucup Grosir. Bukan dong. Oh, bukan. Bisa juga Iya, sih. Ucup Grosir. Tapi memang Ucup inilah yang ekspor impor dia sebenarnya. PT Ucup Cetah Ucup Cetah, betul. Makmur Jaya. Makmur Jaya. Bisa bikin PT udah Iya, ya. udah Untuk bisa. healing-healingan Iya, karena memang stoknya menjadi banyak. supplier. Banyak banget. Iya, ini asetnya banyak nih dia. Betul. Bahkan kalau kita berpindah kembali dari pembahasan Bonafide tadi sudah ada yang bertemu kali ini. Wah, Kembali kena! sama dan granat Perfect. yang dibangun oleh seorang Rosemary menjebak kali ini. Dan nampaknya satu tumbang namun juga tumbang pemain-pemain dari Supply Bank saat tadi sebenarnya momentum sudah mereka temukan. Membuat satu jebakan granat, membuat satu tumbang dari Grims. Tapi Leon DZ ini menjadi pemain bintang dari Grims untuk sementara waktu kalau kita lihat. Pemain yang paling berpengalaman, pemain yang sudah sempat bermain di PMPL dan meratakan pemain-pemain dari Supply Bank. Iya, langsung dikatakan juga 7 elimination bagi tim Grims dengan 4-nya berasal dari seorang Leon dari Acun kawan-kawan bakal langsung coba bergerak juga menuju ke arah depan. Kali ini gantian nih. Kata Nero, lah lawanku berubah kali ini. Tadi ya lawannya Supply tinggal, Bank? iya, tinggal 3-2 tadi ya? Dua. Dua. Sekarang lawanku 4. Lebih susah dong kali ini. Dan kita bakal lihat dari seorang Hazel. Tampaknya nggak ada info bahwa ada yang HBD langsung ditumbangkan. Dan Hazel tanpa berlama-lama. Tidak ada informasi. Langsung dipulangkan ke arah lobby. Namun hati-hati, Larry sudah melakukan sebuah flank. Larry bisa keluar dengan waktu yang tepat karena granat langsung meledak di compound dari Larry sepersekian detik. Kalau dia terlambat, dia pasti knockdown di area tersebut. Namun cepat keputusan yang dibangun oleh Larry, kita juga melihat menuju ke arah yang berbeda. Ada granat demi granat yang kembali dilontarkan oleh pemain-pemain dari Grims. Mereka mencoba untuk kembali menambah pundi-pundi poin. Namun Eldoge, di mana kalau kita ngelihat fight kali ini dan juga circle-nya? Pertama-tama yang mau gue bahas sebenarnya dari tadi ya. Ini tempat yang gue hindari sebenarnya kalau kita bermain di Sandok. Karena apa? Open Titik kemana-mana. ini open banget bener flow. Di bagian depan itu high ground, belakang Quarry datang, kiri pergerakan dari bootcamp dan lain-lain. Itu membuat memang sulit banget. Tapi circle-nya lagi dan lagi. Bigetron kayak punya magic one di dua Iya. game ini. Dia benar-benar bisa untuk mengambil the middle part of circle dan sekarang dapat lagi di sana. Kalau kata Reski, Kang Remote. Kang Remote betul Ngendaliin zona. Betul. Ya, menjadi magnet circle nampaknya begitu. Namun kalau kita berpindah juga fight yang kembali pecah. Pemain-pemain dari Grims, Leon apa yang terjadi? Tidak knockdown namun akhirnya Larry kembali membuktikan kualitasnya juga pemain yang sangat berbahaya. Pemain yang satu ini kembali mendapatkan knock demi knock penting untuk timnya. Bertahan dengan dua pemain tadi. Satu sudah tumbang, tersisa sendirian saja namun cukup kuat. Larry untuk terus mendapatkan healing-healing dari sisi lain. Razer juga merupakan atau melakukan hal yang sama maksud saya dengan 20 first aid-nya. Ya, tapi lihat dia nggak mau buru-buru menggunakan first aid, dia coba melakukan healing dengan bandit juga, coba menghemati jumlah first aid yang dimiliki dan coba masuk ke late game. Tapi di lain sisi NFT bertemu dengan dua tim sekaligus, Aura dan juga BTR. BTR, the last zone bender kali ini bakal bertahan di pinggiran zona yang kembali menuju ke arah mereka. Benar-benar ini. Ya, Iya. sangat sulit kalau kita lihat untuk masuk ke area circle karena sudah dijaga. Bahkan menjadi satu-satunya tim yang memiliki compound menjadi magnet circle untuk di hari ini. 2 match berturut-turut. Tinggal menunggu tim-tim yang datang tinggal di absen saja oleh Bigetron Red Alliance. Namun harus berhati-hati karena kalau kita lihat sudah ada Bonafide yang mencoba untuk masuk perlahan dari arah yang berbeda. Tidak seperti tim Onyx yang datang. Iya, dan kita bakal lihat kayaknya juga dari tim Bigetron ya. Mereka bakal terus bertahan di pinggir zona, bakal harus nge-clearing. Tapi dari sisi lain dari tim Onyx juga harus menghadapi tim Boom yang kali ini menjadi lawan mereka di pinggir zona. Siapapun yang maju duluan bakal ke take down. Jadi mereka harus nge-clear terlebih dahulu agar ke depan lebih aman lagi. Ada sebuah tembakan yang dilakukan oleh seorang bosku memberikan pressure terlebih dahulu menuju ke arah pemain-pemain dari Onyx. Onyx dan Boom Poker. memiliki PR yang sama, harus bergerak tapi mereka juga sadar harus meng-clear area ini terlebih dahulu untuk bisa bergerak dengan nyaman. Ya, kita bakal dari Fokker pelan-pelan merangkak menuju ke arah tim Onyx, mendekat ke arah mereka. Tapi lain sisi dari BTR pun sedang melakukan clearing terhadap lawan-lawan mereka dan Altrigo pulang ke arah lobby. 7 tim tersisa, 16 tim masih live. Tampaknya kita bakal melihat cukup banyak tim yang akan terkikis dalam zona kita kali ini. Joe Brenky bergerak dia dengan Thompsonnya dari sisi lain Rosezi yang kembali kali ini bermain untuk Onyx yang mana sempat berganti menjadi Casey kembali jadi Rosezi. Cleon pun sama sempat berganti menjadi Raffi, kali ini balik lagi menjadi Cleon. Bergerak juga seorang Fokker, pemain yang kita tahu kualitas dari Fokker. Dua yang tersisa antara bosku dan juga Fokker bahu-membahu untuk membawa Boom
setidaknya se-late game mungkin. Yap, tapi itu bakal dari seorang bosku kalian tidak memiliki healing lagi. Siapa yang dia mau incar? Apakah mau tembak? Apakah mau backstep? Bosku berlari, tidak bisa bosku. Karena dia bakal tumbang kali ini dan Fokker tinggal menyisakan 2 first aid lagi. Ya, sedang mencoba untuk bergerak sedikit demi sedikit. Fight yang nampaknya sudah tidak terjadi karena Boom tidak melanjutkan fight-nya bersama dengan Onyx, sehingga Onyx lebih nyaman lagi untuk masuk menuju ke arah compound dari Bigetron Red Alliance. Namun seakan menjadi raja terakhir, siapapun yang menang fight harus bertemu Bigetron Red Alliance. Yap, ini dari BTR benar-benar mengendalikan zona, tapi dari seorang Jobranki bakal merangkak menuju ke arah pinggir zona ya, pelan-pelan. Ini dari Onyx, kalau gue jadi mereka, gue bakal coba trading dengan BTR. Gimana pun ini open field lawan rumah, compound. Betul. Kalau nggak mau harus coba trading. Ini yang menarik adalah kalau Onyx bisa sebagaimana mereka dapat chicken kemarin di Miramar ketika melawan Boom. Iya, Ketika Nick lawan Volker. Harus seperti itu. Dia harus berani untuk tembak ke depan untuk bisa penetrate ke arah compound milik Bigetron. tapi lihat dari BTR, dia tahu bahwa dia jumlah imbang, dia ngirim pemain yang tadi khusus nge-flank. Sekarang nyatu kembali dengan timnya, tapi Rosesi terlalu terbuka. Melompat ke arah pohon, ketahuan dan langsung ke takedown. Nick pun lagi melakukan healing, gua nggak tahu apakah niatnya memang full heal atau memang dia terpaksa karena nggak bisa gerak, tapi dia bakal ditinggalkan di bagian pinggir-pinggir blue zone dan ditugaskan melakukan healing, sedangkan Jobranki bakal maju ke depan menuju ke arah zona, merangkak dari posisi. Masih terus berupaya untuk melakukan healing saja pemain-pemain dari Onyx. Jobranki juga nampaknya sudah ketahuan posisinya karena mulai ada granat yang menuju ke area dari seorang Jobranki. Ada granat selanjutnya, granat pertama gagal, granat kedua akhirnya berhasil. Ketegal jalan kaki, kalau gagal coba lagi. Zuxi melakukan hal tersebut. Ada granat yang ketiga, pastinya akan menjadi confirm elimination untuk Bigetron Red Alliance. Oke, belum confirm, tapi sudah cukup sekarat juga. Dan dengan tumbangnya Jobranki, ini berarti BTR kayaknya fix chicken. Karena Iya. 3 pemain lawannya, bukan 3 tim ya, 3 pemain lawannya, semua di blue zone. Ini Red Alliance program to win. They program the zone. Ya. Ke arah mereka. Betul Tapi nggak sekali. beneran ya? Nggak beneran dong. Beneran. jangan ambil serius. Lagi netizen. Netizen, betul-betul. Ini berkaca dari 2 game, mereka ternyata sangat cerdas sekali pemilihan tempatnya untuk mereka memilih area se-center mungkin dari circle-circle tengah di mid game, dan akhirnya di late game-nya mereka mendapatkan area zona. Dan kalau kita lihat kembali mendapatkan 1 pemain adalah Ucup dari Bonafide. Kembali juga ada 1 knockdown yang terkonfirm, itu adalah Jobranki. Berarti tersisa pemain dari Onyx dan juga Grims. Iya, kita bakal juga dari tim BTR RA pelan-pelan menjaga posisinya. Nick lagi coba bertahan dan menggunakan healing. Kita bakal lihat adu-adu healing tampaknya Nick karena memang baru menggunakan healingnya di akhir-akhir, menangkan kali ini adu healing dengan tim-tim lain. Ya, masih ada Musuh lumayan 6 banyak loh. first aid yang dimiliki oleh seorang Nick. Namun pada akhirnya winner chicken dinner didapatkan kembali back to back oleh